Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang ada di modul 4 mengenai penurunan konsolidasi. Pada tugas tersebut, ini adalah sebenarnya mengolah data hasil dari uji konsolidasi yang dilakukan di laboratorium. Di laboratorium, kita kan melakukan uji konsolidasi dengan alat namanya konsolidometer seperti ini, atau ada juga yang menyebut sebagai odometer. Teman-teman pasti sudah baca di modul dan sudah memahaminya. Nah, untuk melakukan olah data hasil lab, maka teman-teman harus memahami gambar yang ada di sini, di halaman 5 dulu. Ya, ini ceritanya gambar si tanah sampel kita yang kita lakukan uji konsolidasi. Ya, H adalah tinggi awal si sampel, A adalah luas contohnya, luas sampel kita, GS adalah berat spesifik contoh tanah, kemudian WS adalah berat kering contoh tanah. Nah, teman-teman lihat, ini adalah tinggi keseluruhan dari sampel tanah kita. Ya. Si sampel tanah kita, ini sebenarnya tingginya segini, itu kan terdiri dari area padat atau bagian padat si tanah, dan ada porinya. Di dalam suatu sampel tanah, ini kan ada pori-porinya ya. Begitu. Ini adalah terdiri dari si tanah itu sendiri dan pori-porinya dia, begitu pada simpelnya. Sehingga suatu sampel tanah yang setinggi ini, berapa sih bagian padatnya sebenarnya? Bagian padatnya adalah HS, dinotasi dengan HS. Ini rumusnya. Terus bagian porinya kira-kira setinggi apa? Bagian porinya dikasih notasi HV. HV adalah si tinggi awal, ya kan? Bagian pori adalah tinggi awal dikurangi bagian padat. Gitu kan? Pastinya. Nah, oke. Jadi teman-teman ingat, sampel tanah, suatu tanah sebenarnya terdiri dari tanah itu sendiri, bagian padat, dan pori-porinya. Bagian padat dikasih notasi HS, pori-porinya dikasih notasi HV. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nah, ini dia soalnya. Ini adalah hasil dari uji konsolidasi di laboratorium dari contoh tanah yang diambil dari lapangan. Berat kering contoh tanah adalah 128. Tinggi si sampel pada awal percobaan adalah 2,54. GS, berat spesifik contoh tanah adalah 2,75 dan luas penampangnya 30,68 cm persegi. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, tinggi si sampel pada awalnya 2,54. Ya, 2,54. Sebelum kita kasih tekanan pada uji konsolidasi. Oke. Nah, kemudian kita harus menghitung HV-nya kan? Kita harus tahu HV-nya atau tinggi porinya. Ini kan tinggi pada saat si sampel baru kita siapkan. Tingginya segini, maka pori-porinya tingginya berapa sih? Gitu. Sebenarnya ini yang ditanyakan adalah kalau ada sampel tanah tingginya segini, maka tinggi pori-porinya berapa sih? Gitu kan? Sementara untuk mengetahui tinggi porinya, berarti kita harus tahu dulu tinggi bagian padatnya, ya kan? Atau si HS-nya, tinggi bagian padat. Maka kita hitung dulu tinggi bagian padatnya. Menghitung tinggi bagian padat atau HS, ini rumusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu tinggi bagian padat. Maka, untuk mencari tinggi porinya adalah si ini
tinggi si sampel kita dikurangi tinggi bagian padat. Kita kerjakan dengan Excel. Tinggi pori dari sampel kita ini adalah tinggi si sampel dikurangi tinggi bagian padatnya. Oke, dapatlah 1,02. Nah, kemudian si sampel kita ini dilakukan uji konsolidasi dikasih tekanan 0,5 ton per feet kuadrat. Iya, si sampel yang ini nih ditekan dengan tekanan 0,5 ton per feet kuadrat. Setelah selesai lalu diukur, ternyata mengalami penurunan ketinggiannya. Tinggal sisanya 2,488. Nah, teman-teman bayangkan ya, kalau kita punya sampel tanah yang ini tadi, tingginya adalah 2,488. Sekarang ini jadi tinggi si sampel tanah kita atau hak kita. Ya. Jadi hak kita adalah sekarang yang ini nih. Setelah dilakukan tekanan lalu kita ukur. Hanya yang ini. Maka berapakah area HV-nya, area tinggi porinya? Kembali lagi, caranya adalah si tinggi ini dikurangi tinggi butiran padat. Seperti itu. Dapat tinggi porinya 0,968. Nah, teman-teman ingat sekarang sampel kita ketinggiannya 2,488. Lanjutkan lagi ujinya. Uji yang ketiga dikasih tekanan 2 kali lipat dari uji yang kedua. Sekarang tekanannya 1 ton per feet kuadrat. Dikasih tekanan, kalau sudah si sampelnya diukur lagi. Ternyata ketinggian sampel kita sekarang tinggal 2,465. Nah, teman-teman lupakan yang ini. Berarti sekarang sampel kita tingginya 2,465. Ini adalah haknya. Tinggi sampel kita yang sekarang. Maka HV kita adalah yang ini dikurangi tinggi butiran padatnya. Oke, yang ini sekarang H kita dikurangi butiran padatnya. Sisalah segini. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita punya sampel yang ini kan. Nah, kita lakukan pengujian yang keempat, diberi tekanan 2 kali lipat sehingga tekanannya sekarang 2 ton. Setelah selesai dilakukan uji, sampelnya dikeluarkan dan diukur kembali. Ternyata ketinggiannya tinggal 2,431. Nah, oke, ini gambar sampel kita sekarang, ketinggiannya sekarang tinggal 2,431. Yang ini. Maka berapakah area porinya? Berapakah ketinggian area porinya? Sehingga HV adalah yang ini ketinggiannya sekarang dikurangi HS-nya yang ini. Oke. Nah, sekarang kita punya sampel yang ini. Mau dilakukan uji coba yang kelima dengan tekanan 2 kali lipat dari sebelumnya. Maka ditekan dengan kekuatan 4 ton per feet kuadrat. Setelah selesai, dikeluarkan dari alat ujinya, kemudian sampelnya diukur lagi. Ternyata sampel kita sisa 2,389 ketinggiannya. Berarti teman-teman ingat, di gambarnya, sekarang ketinggian kita hanya tinggal 2,389. H adalah 2,389. Maka, berapakah ketinggian porinya? Caranya, yang ini dikurangi ini. Nah, begitu terus selanjutnya sampai pengujian yang terakhir. Teman-teman, di sini hal-hal yang harus diingat adalah pertama, dalam uji konsolidasi,
tekanan selalu dinaikkan 2 kali lipat di uji coba yang selanjutnya. Uji coba pertama 0, lalu tekanannya 0,5, 2 kali lipatnya 1, 2 kali lipatnya 2, 2 kali lipatnya 4. Begitu terus. Yang kedua, hasil sampel yang setelah dilakukan uji konsolidasi, maka itu kan adalah tinggi sampel yang kita punya untuk pengujian selanjutnya. Maka H-nya adalah ini. Berubah terus ini. H adalah ketinggian dari sampel kita setelah uji yang terakhir. Oke. Kemudian, kenapa sih HS selalu yang ini? Ya. Ini dikurangi ini. Selanjutnya adalah ini dikurangi ini. Kenapa? Karena tinggi butiran padat tidak akan berubah walaupun dilakukan uji konsolidasi. Teman-teman harus ingat bahwa ketika suatu sampel tanah yang kita ambil dari lapangan, dia akan tentu mengandung air, ya. Uji konsolidasi adalah ditekan, nah seperti ini, contoh tanahnya di tengah-tengah, kemudian di atas dan di bawah dikasih batu berpori, lalu dikasih beban. Nah, di sini nanti ada skala ukur, begitu ya. Nah, ketika suatu sampel tanah diberikan beban, maka dia akan keluar airnya. Oke, yang keluar adalah airnya. Sehingga butiran padatnya akan tetap. Butiran padatnya tidak akan berubah. Maka HV selalu adalah H dikurangi HS. HS-nya tidak akan berubah, HS-nya adalah 1,52. Begitu ya. Uji konsolidasi, ketinggiannya akan berubah terus karena airnya berkurang, airnya keluar. HV, tinggi pori pun akan berubah terus, begitu. Teman-teman pasti bisa membayangkan. Oke, sampai di sini teman-teman bisa mengerjakan selanjutnya. Ini ada yang berubah. Teman-teman bisa lanjutkan perhitungan E adalah HV per HS. Ini gampang. Selanjutnya teman-teman harus bikin grafiknya, grafik variasi angka pori terhadap tekanan. Di sini angka porinya, di X adalah tekanannya. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menambah pemahaman teman-teman dalam mengolah data hasil uji konsolidasi di laboratorium. Terima kasih sudah menonton. Silahkan kerjakan ulang tugasnya kalau masih salah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.